Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 391, Orang Beruntung yang Dihancurkan oleh Slime, 1. Sekarang, tingkat ras binatang pemakan besinya telah mencapai ras penguasa tingkat tinggi. Ini adalah ras terkuat yang tak terbantahkan, Raja Binatang Sejati. Itu normal untuk memiliki kinerja seperti itu. Petik 2. Begitu kepala sekolah Feng selesai berbicara, seluruh domain Dong Huang bergetar lagi. Penonton yang tak terhitung jumlahnya menatap lelaki tua di layar dengan tak percaya. Semua orang secara alami tidak asing dengan orang ini. Kepala Universitas Ibu Kota Kuno, salah satu tokoh besar paling terkenal di dunia arkeologi. Tidak ada alasan bagi semua orang untuk tidak percaya apa yang dia katakan. Xiu telah menemukan metode evolusi ras penguasa binatang pemakan besi setelah metode evolusi Raja Binatang Pemakan Besi. Raja Binatang Pemakan Besi, ras penguasa tingkat tinggi. Legenda mengatakan bahwa Beastamer Emperor Wu juga ingin menggunakan binatang pemakan besi sebagai kartu truf. Ketika kepala sekolah lama Universitas Ibu Kota Kuno mengungkapkan berita ini, banyak orang melebarkan mata mereka dan melihat binatang pemakan besi kecil di layar dengan tak percaya lagi. Silakan terus membaca di novel ringan.com. Sial, 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 ras penguasa tingkat tinggi. Bukankah Xiu sudah mengontrak Butterfly of Imagination dari ras penguasa tingkat menengah? Dia benar-benar memiliki raja lain dari ras penguasa tingkat tinggi. Lebih tinggi dari tingkat ras binatang naga suci tertinggi Gao Xuan. Cek. Tidak heran Xiu bisa menduduki peringkat ke-81 oleh Komite Kompetisi Sequence. Semua orang percaya tingkat ras yang disebutkan oleh kepala sekolah Feng tanpa ragu, karena jika itu bukan raja binatang dari ras penguasa tingkat tinggi, pencegahan yang langsung membunuh binatang dari tingkat yang sama sekarang tidak mungkin untuk dijelaskan. Sekarang, semua orang melihat ke layar dan sangat terkejut. Raja binatang pemakan besi sangat kuat. Xiu sangat kuat. Jika tidak ada yang salah, mulai hari ini dan seterusnya, ras binatang pemakan besi akan segera menjadi target semua penjinak binatang. Itu akan lebih gila dari sebelumnya. Di samping, panda senior masih bersemangat. Baiklah, baiklah. Dia mulai merencanakan popularitas panda yang akan datang. Tingkat perhatian di Liga Nasional tidak bisa dikatakan kecil. Pencegahan kerajaan ini, bersama dengan sertifikasi kepala sekolah Feng, langsung membuat reputasi Raja Binatang Pemakan Besi menyapu seluruh negeri. Ini membuat Yusu, Yin Zhengfan, dan yang lainnya, yang telah bertarung melawan Xiu dalam penilaian panggilan sejak awal, terdiam dan bingung. Rasanya akrab. Saat itu, Xiu telah mempromosikan penemuan arkeologi dari evolusi binatang pemakan besi dalam penilaian panggilan. Lagi, kecanduan. Jika dia benar-benar pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi dunia, apakah dia akan pergi ke kompetisi dunia untuk mempromosikan penemuan arkeologi lagi dan pamer ke klan totem? Orang tua ini, Direktur Zong memandang kepala sekolah Feng yang sombong dan merasa kehilangan. Tuan yang baik, lelaki tua ini benar-benar mengambil seorang jenius super kali ini. Di sampingnya, Presiden Xia sedikit tercengang. Dalam kesannya, sudah mengesankan bahwa Xiu bisa memelihara hewan peliharaan seperti kupu-kupu imajinasi. Pada akhirnya, ada balapan yang lebih tinggi. Hei, 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 tidak mungkin, legenda Xiao Shuang juga terdiam. Meskipun dia terkejut, pada saat ini, dibandingkan dengan binatang pemakan besi, dia masih lebih peduli tentang bayi ginseng itu. Apakah orang-orang ini melupakan sesuatu? Bayi ginseng itu langsung memanggil 100.000 binatang buas. Tidak, binatang buas dari tempat lain di pulau itu masih datang satu demi satu. Itu juga sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada binatang pemakan besi itu. Oke. Selain itu, ia memiliki rekor pertempuran yang diduga telah menghancurkan dua tuan. Mengapa saya tiba-tiba merasa bahwa Kapten Gao tidak stabil? Cek, saya hanya melihat balapan penguasa tingkat tinggi di televisi. Kapten Gao pasti stabil. Jangan lupa, hal yang paling mengesankan tentang hewan peliharaan mekanik adalah mereka dapat menyatu dengan Beastamers. Selain itu, Kapten Gao memiliki bakat menjinakkan binatang yang sama dengan orang itu. Banyak pendukung Gao Xuan dari Imperial Capital University tiba-tiba goyah. Namun, sebagian besar dari mereka masih percaya bahwa Gao Xuan lebih kuat.
Kontestan Siyu sekali lagi membuat kami memahami pencapaiannya yang menakjubkan di bidang arkeologi. Raja binatang pemakan besi, Raja binatang pemakan besi yang langsung membunuh 100.000 binatang buas. Menakjubkan. Tuan rumah, Han Lu, dan Gu Yu, sangat berlinang air mata. Ini bukan salah mereka. Mereka tidak bisa menjelaskan apapun tentang penemuan arkeologi baru yang belum diumumkan ini. Untungnya, pada saat ini, ada konten lain untuk dijelaskan. Bayi ginseng kontestan Siyu masih terus menciptakan wewangian. Guntur juga terus bergemuruh di atas kontestan Siyu. Selain menyerap sejumlah besar binatang buas di dekatnya, keributan besar di sini tampaknya juga menarik beberapa kontestan. Petik 2. Saya awalnya berpikir bahwa masih perlu waktu sebelum kontestan akan bertemu, tetapi saya tidak menyangka bahwa karena keributan yang dibuat oleh kontestan Siyu, jarak antara kedua kontestan akan berada pada tahap di mana mereka akan bertemu satu sama lain begitu cepat. Perubahan ini kembali mengejutkan kedua komentator. Sial, mereka hanya memperkenalkan 2 dari 21 kontestan. Mereka awalnya ingin selesai memperkenalkan mereka untuk sementara waktu, tetapi sekarang sepertinya mereka harus langsung ke intinya. Seluruh Pulau Kaca adalah 40.000 km persegi, lebih besar dari beberapa kota iblis yang ditambahkan bersama-sama. Mereka tidak menyangka para kontestan yang sengaja berpencar bisa saling bertemu dengan begitu cepat. Seperti yang diharapkan, selain sengaja menarik binatang buas, Siyu ini juga sengaja menarik kontestan dari tempat lain di pulau itu. Mari kita lihat kontestan mana yang lebih dekat dengan kontestan Siyu. Adegan berubah. Apa yang masuk ke layar adalah hewan peliharaan hijau setinggi lebih dari 3 meter. Itu tampak seperti burung gereja besar. Meskipun terlihat seperti burung, jika diamati dengan ama, mereka dapat mengatakan bahwa itu bukan binatang, karena tubuh dan setiap bulunya seperti tornado hijau, berkibar-kibar. Bab 392, Orang Beruntung yang Dihancurkan oleh Slime 2. Kurang dari nama lebih besar dari Tornado Sparrow. Level ras, Raja tingkat tinggi. Tingkat pertumbuhan, tingkat Raja. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah bentuk kehidupan elemen angin. Itu bisa membuat tornado dengan kepakan sayapnya. Ini sangat berbahaya. Di atas naga Tornado Sparrow ini menunggangi seorang pemuda bersenjata lengkap dengan setelan pertempuran hijau. Semua orang mengenalinya sekilas. Bagaimanapun, hanya ada 21 kontestan secara total. Ada terlalu sedikit orang. Itu adalah kapten tim sekolah dari Spirit Capital University, Li Qiyu dan hewan peliharaannya, naga Tornado Sparrow. Spirit Capital, ibu kota elemen, menghasilkan hewan peliharaan elemen. Sebagai perwakilan dari Spirit Capital University, kartu truf peliharaan Li Qiyu juga merupakan bentuk kehidupan unsur, dan itu adalah Tornado Sparrow yang dikenal karena kecepatan dan kekuatan penghancurnya. Pada saat ini, tidak hanya Li Qiyu dan naga Tornado Sparrow yang tertarik oleh wewangian, tetapi mereka juga tertarik dari jauh oleh kilat besar tadi. Untuk sesaat, Li Qiyu dan naga Tornado Sparrow sebenarnya tidak mengira ada kontestan di dekatnya. Aroma yang begitu menawan membuat jantung naga Tornado Sparrow berdebar kencang. Itu hanya membuat mereka berpikir bahwa beberapa harta alam telah muncul di dekatnya. Namun, semut pemakan darah, lebah pembunuh, Gale Sparrow, dan binatang buas lainnya di mana-mana di dekatnya juga membuat rambut mereka berdiri dan mereka bergidik. Ada yang salah, ada yang salah, ada yang salah. Ini jelas tidak sesederhana kelahiran harta karun alam. Dari kelihatannya, mereka sepertinya pingsan karena kilat. Apa yang sebenarnya terjadi? Demi keamanan, kita tidak bisa pergi. Mari kita amati dan sembunyikan dulu. Petik 2. Li Qiyu merasakan bahaya. Namun, ketika Tornado Sparrow mencium aromanya, dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Seluruh tubuhnya gelisah dan gelisah. Di bawah aliran udara yang bergelombang, angin kencang membuat tubuh bagian bawah Li Qiyu sakit. Lezat, naga Tornado Sparrow berteriak. Bertahanlah dengan itu. Dengan keributan besar seperti itu, kontestan lain pasti akan tertarik. Kita tidak bisa bertindak gegabah dulu. Li Qiyu tidak memiliki kekuatan seperti Gao Xuan dan Siyu, jadi dia tidak berani terlalu santai. Pembatasan pikirannya tidak membuatnya berpikir bahwa seseorang sengaja memancing. Anak bodoh, lari, lari cepat. Ah, benar, 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 jangan pergi. Berbalik dan pergi sekarang. Jangan penasaran.
Para guru dan siswa dari Spirit Capital University berkata kepada perwakilan mereka di dalam hati mereka. Kepala sekolah Spirit Capital University tidak menyangka muridnya bisa mengalahkan monster kecil itu, Siyu. Pada tahun pertama universitas, dia sudah mengontrak 2 hewan peliharaan spesies tuan, dan mereka bukan ras tuan biasa. Monster macam apa ini? Mengapa Universitas Ibu Kota Kuno mengambilnya? Hanya dari hasil pertarungan memasuki 100 besar dalam pertarungan sekuens Siyu, dapat ditentukan bahwa selain Gao Xuan, yang lain pasti bukan tandingan Siyu. Meskipun Li Qiyu dan kontestan Siyu adalah kontestan dengan harapan terbesar untuk bertemu satu sama lain saat ini, Li Qiyu tampaknya tidak memiliki niat untuk terus mengeksplorasi kebenaran. Saat ini, masih ada jarak tertentu di antara mereka. Jika dia mempertahankan ini, saya bertanya-tanya kapan mereka akan bertemu satu sama lain. Petik 2. Ketika pembawa acara, Han Lu, melihat bahwa Li Qiyu tidak mengikuti arah wewangian dan terus menjelajahi keributan tadi, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan menyesal. Tunggu sebentar. Meskipun kontestan Li Qiyu bersembunyi di lembah dan tidak melanjutkan ke depan, kontestan Siyu dan yang lainnya tampaknya tiba-tiba melihat ke arah kontestan Li Qiyu. Dalam adegan itu, Siyu, Baby Ginseng, dan Eleven, yang berdiri di bahu Siyu, melihat ke kejauhan ke arah Li Qiyu. Visi super transenden. Dengan keterampilan pengintaian mereka yang sangat kuat, Baby Ginseng dan Eleven merasakan gelombang energi tingkat raja yang tiba-tiba mendekat. Meskipun sosok mereka tidak dapat dilihat sama sekali, gelombang energi tingkat raja yang menyebar dapat dengan jelas dilihat oleh Siyu dan yang lainnya. Lawan pertama ada di sini, tapi sayangnya, itu bukan Gao Xuan, pikir Siyu. Mari kita singkirkan pihak lain dulu. Siyu berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang. Meskipun pihak lain tampaknya bersembunyi sangat jauh, hewan peliharaan Siyu bisa mencapai jarak ini dengan cepat. Selain Baby Ginseng, kontestan Siyu memang melihat ke arah calon Li Qiyu. Mungkinkah dia menemukan pihak lain? Jarak ini tidak bisa dipercaya. Semuanya, lihat, kontestan Siyu telah memanggil hewan peliharaan baru lagi. 3 susunan pemanggilan biru muncul di sekitar Siyu. Di bawah cahaya yang menyilaukan, 3 hewan peliharaan Siyu lainnya juga muncul dalam penglihatan penonton. Hal pertama yang keluar dari barisan pemanggilan adalah makhluk tipe kupu-kupu yang cantik dengan sayap biru yang indah dan indah yang kurang dari ukuran telapak tangan. Saat mereka melihat hewan peliharaan ini, meskipun ukurannya tidak cocok, semua orang masih menentukan makhluk seperti apa itu segera. Ras penguasa tingkat menengah, kupu-kupu imajinasi. Untuk pertama kalinya, hewan peliharaan inilah yang memungkinkan nama Siyu tersebar luas di seluruh negeri. Untuk pertama kalinya, potensi pribadi Siyu dievaluasi sebagai seseorang dengan hewan peliharaan super langka yang berpotensi menjadi legenda. Selain kupu-kupu imajinasi, tidak banyak orang yang pernah melihat 2 hewan peliharaan Siyu lainnya. Salah satunya adalah roh pedang api merah dalam bentuk tubuh roh. Roh pedang ini juga berukuran sangat kecil. Seperti Baby Ginseng, Mini Eleven, dan Butterfly of Imagination, ukurannya kurang dari seukuran telapak tangan dan sangat kecil. Karena hewan peliharaan Siyu semuanya berlipat ganda, kecuali jika karakteristik rasialnya sangat jelas, seperti bayi ginseng dan binatang pemakan besi, sulit bagi penonton untuk menentukan dengan jelas hewan peliharaan itu. Namun, seperti yang diduga, kelompok hewan peliharaan berupa bayi itu langsung membuat diskusi luas. Ini semua dalam bentuk bayi. Bos besar Siyu pasti memiliki hati seorang gadis. Bab 393, Orang Beruntung yang Dihancurkan oleh Slime 3. Hati gadis apa? Apakah Anda tidak melihat raksasa 9 Li Battle Beast barusan? Tidakkah kamu melihat kupu-kupu imajinasi berukuran normal? Mereka semua sangat tampan, oke. Anda kalah jika tertipu oleh penampilan mereka. Astaga, apakah itu lendir air? Selain Bugi dan Citong, Susu juga dipanggil. Awalnya, roh pedang kecil dari ras yang tidak dikenal seharusnya menjadi penyebab paling banyak diskusi dan membiarkan orang mendiskusikan hewan peliharaan apa ini. Namun, Susu dengan cepat mencuri perhatian Citong. Alasannya bukan karena tidak ada yang mengetahuinya, tetapi karena mereka terlalu mengenal ras Slime, jadi mereka sangat terkejut. Kontestan Siyu memanggil 3 hewan peliharaan lagi. Salah satunya adalah kupu-kupu imajinasi, yang lainnya adalah roh pedang elemen api,
dan yang lainnya adalah lendir air. Water Slime, hewan peliharaan dari ras Transcendent. Meskipun itu jauh lebih kuat daripada ulat sutera hijau dan ikan mas naga dan bahkan lebih langka di Donghuang, ini tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa dia berada di dasar rantai makanan elemental. Tidak ada yang terkejut bahwa Siyu telah menembus ke tingkat master dan dapat mengontrak 5 hewan peliharaan. Namun, Siyu, yang telah mengontrak 2 ras penguasa, telah memberikan slot kontrak kepada hewan peliharaan seperti Water Slime. Banyak orang sangat bingung. Tidak, kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Apakah Anda lupa tentang bayi ginseng transcendent tadi? Bayi ginseng transcendent yang dapat langsung menarik 100.000 binatang buas, apakah ini masuk akal? Ini mungkin ginseng berusia 1000 tahun. Lendir air ini juga pasti sangat kuat. Kalau tidak, itu tidak akan dikontrak oleh bos besar Siyu. Itu benar. Bentuk awal binatang pertempuran 9 Li, bentuk awal ulat sutera hijau dari kupu-kupu imajinasi, dan bayi ginseng itu tidak terlihat seperti hewan peliharaan yang sangat kuat. Namun, beberapa di tangan Siyu jelas terlihat berbeda dari binatang pemakan besi lainnya, ulat sutera hijau lainnya, dan bayi ginseng lainnya. Lendir air ini pasti berada dalam situasi yang sama. Pada saat ini, banyak penonton yang lebih percaya bahwa lendir air ini juga sangat tidak biasa. Namun, mereka lebih ingin tahu tentang apa yang luar biasa dari Water Slime ini sehingga Siyu bisa mengontraknya. Dengan pemikiran ini, semua orang terus menonton. Dalam adegan itu, Siyu membawa baby ginseng dan memanggil Eleven, Bugi, Chitong, dan Susu. Bugi, kamu bertugas menjaga timur. 11, kamu menjaga barat. Chitong, kamu jaga selatan. Susu, jaga utara. Aku akan menyerahkan musuh itu padamu. 4 binatang suci, kereta cacing hijau, 11 panda putih, Chitong burung api, Susu cangkang penyu. Sempurna. Baby ginseng, terus keluarkan wewangianmu di sini. Selanjutnya, binatang buas dan kontestan akan datang dari segala arah. Selama binatang buas dan kontestan memasuki visi Anda, hadapi mereka. Jangan letakkan pada saya dan baby ginseng. Mari kita lihat siapa yang bisa mengalahkan lebih banyak lawan. Hadiah untuk menghilangkan kontestan dan berurusan dengan binatang buas tingkat raja adalah milikmu. Mereka akan dibagi menurut jumlah. Kalau begitu, itu lebih efisien daripada bergerak bersama. Saya, Ning. Keempat hewan peliharaan itu tercengang dan kemudian penuh energi. Iya, bayi ginseng menangis. Mengapa tidak bisa pergi? Mengapa harus terus melepaskan wewangian sebagai umpan? Bisa bertarung juga. Tentu saja, hadiah terakhir pasti akan dibagi dengan baby ginseng. Semuanya terserah untuk mengumpulkan monster. Baby ginseng sangat senang. Itu lebih seperti itu. Inikah artinya berbaring dan menang? Selain itu, 2 tuan sudah diledakkan. Baby ginseng memang tidak tertarik dengan karakter kecil di sini. Setelah Siyu membuat pengaturan, keempat hewan peliharaan mulai bergerak. Listrik berlama-lama di sekitar tubuh Eleven. Itu menggunakan levitasi elektromagnetik dan terbang dengan kekuatan petir. Itu langsung berubah menjadi bayangan kilat dan terbang ke barat. Adapun Bugi, itu berteleportasi dan langsung menghilang dari tempat itu, menuju ke timur. Chitong mengeluarkan suara, mi, dan membakar kekuatan api matahari, berubah menjadi cahaya pedang oranye merah yang terbang ke selatan. Adapun Susu, itu tidak memiliki kecepatan mereka. Kecepatannya hanya 1 tingkat lebih cepat dari baby ginseng. Namun, ini hanyalah peringkat kecepatan dalam tim. Bugi memiliki transmisi instan, dan Eleven dan Chitong memiliki keterampilan ras kecepatan tingkat penuh. Susu secara alami tidak bisa dibandingkan. Namun di luar tim, kecepatannya juga sangat menakutkan. Bagaimanapun, itu adalah makhluk elemental. Setelah menguasai kemampuan elementalisasi, itu pada dasarnya adalah ahli terbang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan baby ginseng dengan kecepatan mengepakkan sayapnya dengan rumput. Ning. Dengan Susu menekan kekuatan elemen air yang besar ke tubuhnya dan mengompres dirinya menjadi tombak air berkecepatan tinggi yang melesat keluar. Dalam sekejap, itu juga berubah menjadi bayangan biru, seperti bintang jatuh berkecepatan tinggi, dan terbang dengan ganas ke arah yang ingin dijaganya. Karena Susu berada di bawah tim dalam kompetisi internal sebelumnya, untuk mengurus Susu, Siyu memberikan hasil pertempuran secara gratis. Baru saja,
Area tempat mereka menangkap para kontestan adalah utara tempat susu akan pergi. Pada saat yang sama, Si Yu memanggil semua hewan peliharaannya sekaligus dan mengirim 4 dari mereka, termasuk ras penguasa yang kuat, kupu-kupu imajinasi, dan binatang pertempuran 9 li. Adegan tersebut langsung mengejutkan semua penonton dan membuat pembawa acara tidak bisa berkata-kata. Dia sebenarnya, menyebarkan hewan peliharaannya. Apakah dia membiarkan hewan peliharaannya menemukan seseorang untuk bertarung sendirian? Bab 394, Orang Beruntung yang Dihancurkan oleh Slime 4. Kontestan Si Yu, setelah dia memanggil semua hewan peliharaannya, dia benar-benar mengirim 4 dari mereka keluar, hanya menyisakan bayi ginseng di sampingnya. Apa yang ingin dia lakukan? Di area kontestan Universitas Spirit Capital, 10 elit yang berpartisipasi dalam pertempuran tim dan ratusan guru dan siswa melihat lendir air yang berubah menjadi bayangan air dan terbang ke utara menuju Li Qiu dengan kaget. Untuk sesaat, otak mereka tidak bisa memprosesnya. Hewan peliharaan lainnya baik-baik saja. Tidak ada kontestan atau binatang buas aktif dalam jarak tertentu, tapi Water Slime dengan cepat mendekati Li Qiu. Kecepatan pancaran air sebenarnya jauh lebih cepat daripada burung pipit tornado tadi. Astaga, segera, air slime susu melesat ke langit di atas Li Qiu. Kemudian, tiba-tiba mendarat dan menatap musuh. Makhluk yang tiba-tiba turun juga mengejutkan Li Qiu dan naga tornado Sparrow miliknya, yang bersembunyi di tanah dan diam-diam mengamati situasi. Lalu, mereka melihat lendir air yang mendarat di tanah. Apa yang terjadi? Li Qiu dan Tornado Sparrow melihat Water Slime yang turun tanpa ada yang memperhatikan dengan ekspresi terkejut. Lendir air. Kapan? Pada saat ini, di lembah yang dikelilingi oleh dinding gunung, Li Qiu berdiri di tanah dengan Tornado Sparrow di sampingnya. Keduanya sudah meninggalkan status berkuda mereka, dan Water Slime mendarat di seberang mereka dan menghadap mereka. Melihat Water Slime yang dikirim Si Yu turun di samping Li Qiu dari jauh, selain Li Qiu yang masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, penonton di balik layar melebarkan mata tak percaya. Astaga, Si Yu, bis Tamer sendiri, tidak bergerak. Dia langsung mengirim hewan peliharaan untuk menembak Li Qiu. Dia memang telah menemukan Li Qiu, kan? Namun, apakah dia serius hanya mengirim satu Water Slime? Jangan beritahu mereka bahwa tingkat pertumbuhan lendir air ini juga telah dikultivasikan ke tingkat raja oleh Si Yu. Meskipun para kontestan kompetisi individu semuanya adalah tokoh luar biasa dari 9 universitas besar, di antara para master ini, 2 hingga 3 hewan peliharaan tingkat raja dianggap luar biasa. Semua 5 yang dikontrak berada di tingkat raja. Situasi itu sangat jarang. Selain itu, bahkan jika itu mencapai tingkat raja, apakah itu harus bertarung 1 lawan 6 dan berurusan dengan Li Qiu dan 5 hewan peliharaan lainnya yang dia kontrak? Konfrontasi antara Kapten Spirit Capital University, Li Qiu, dan Water Slime yang dikirim oleh Si Yu segera membuat semua penonton yang memperhatikan penyisihan individu Liga Nasional menelan ludah mereka. Ning! Pada saat berikutnya, lendir air di tempat itu meletus dengan kekuatan yang kuat, langsung membuat pupil Li Qiu dan naga tornado Sparrow menyusut. Ledakan, seolah-olah tsunami biru yang tak terlihat meletus dari tubuh Water Slime. Saat melihat lawannya, udara di sekitarnya mulai berdengung dan bergetar. Gelombang pencegahan yang substansial membentuk aura pencegahan biru di sekitarnya. Adegan ini tiba-tiba membuat Li Qiu dan awan tornado mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Aura Raja, ahli dalam pencegahan. Lendir air, bagaimana ini mungkin? Gelombang pencegahan yang menakutkan menyebar. Tornado Sparrow, panggil Li Qiu. Naga Tornado Sparrow Li Qiu juga tidak bisa dianggap enteng. Itu juga langsung meletus dengan gelombang pencegahan yang kuat. Itu sebenarnya juga merupakan pencegahan tingkat ahli. Aura pencegahan hijau yang hampir substansial dengan cepat menekan Water Slime. Tetapi, retakan, dengan Water Slime sebagai pusatnya, penangkal yang menyebar meretakkan tanah dan bebatuan di sekitarnya. Tatapan Li Qiu dan naga tornado Sparrow langsung terkejut sampai ekstrim. Itu bukan pencegahan tingkat ahli. Itu adalah pencegahan tingkat sempurna yang bisa terwujud dan menyebabkan kehancuran fisik. Ledakan, aura raja yang meletus oleh naga tornado Sparrow segera hancur. Sebuah pencegahan yang menakutkan menyelimuti naga tornado Sparrow dan Li Qiu. Kesadaran spiritual naga tornado Sparrow langsung bergetar. Itu langsung merasakan aura menakutkan yang mencekik.
Itu menatap makhluk kecil di depannya dengan tak percaya, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpahaman. Kondisi mentalnya sangat terpengaruh. Adapun Li Qiu, dia tidak jauh lebih baik. Perlengkapan liontin pertahanan di dadanya bergetar hebat dan bergoyang. Itu bahkan menunjukkan tanda-tanda retak, membuat wajah Li Qiu pucat. Agak sulit baginya untuk melakukan hal lain. Pikiran dan gerakannya dibatasi. Pada saat yang sama, gelombang air yang mempesona berkumpul di mulut Water Slime dan membungkusnya dengan pencegahan yang mengejutkan. Penangkal tingkat transenden, penahanan jerat. Pada saat ini, pupil Li Qiu mengerut lagi saat dia merasakan ancaman yang tak tertandingi. F-Cek, itu tidak sempurna, itu transenden. Apa-apaan? Dia berteriak. Kemudian, tubuhnya meletus dengan potensi yang kuat. Saat ia melawan pencegahan dengan susah payah, ia meledak dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan bakat penguatan elemen anginnya pada Tornado Sparrow. Berdengung, aura naga Tornado Sparrow naik terus. Dalam sekejap mata, kekuatannya jauh melebihi sebelumnya. Namun, karena air mengerikan yang telah dikompresi hingga ekstrim bergerak di Water Slime, Li Qiu dan Tornado Sparrow tidak merasa nyaman sama sekali. Ledakan, armor penangkal, kontrol elemen air, meriam air. Itu dipecat. Cahaya biru mengalir di mulut dan mata Water Slime. Dengan ledakan, itu sangat tebal dan kecepatannya mencengangkan. Itu memampatkan meriam air seukuran laut dan langsung mengunci Tornado Sparrow dengan pencegahan dan menyerang. Pada saat ini, di bawah 2 tingkat penguncian pencegahan, Tornado Sparrow masih kesulitan untuk bergerak. Itu hanya bisa memadatkan Jade of Wind di mulutnya dengan susah payah dan menggunakan bola angin besar yang terkompresi dan spiral untuk menahan meriam air ini. Bab 395, Orang Beruntung yang Dihancurkan oleh Slime 5. Namun, meriam air ini, bagaimanapun, adalah susu yang mengumpulkan kekuatan alam dan memobilisasi laut yang tersimpan di tubuhnya. Itu juga dibungkus dengan serangan pencegahan yang kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa diblokir lawan sama sekali. Bahkan setelah diperkuat oleh Beastamer, nilai energi dari naga Tornado Sparrow ini masih kurang dari setengah dari susu. Menghadapi serangan yang mengandung pencegahan dan kekuatan elemen air yang menakutkan ini, saat Wind Jade Putih melakukan kontak dengannya, itu segera seperti balon yang jatuh ke air terjun. Itu terkoyak oleh air dan akhirnya ditelan. Meriam air mengenai Tornado Sparrow. Dalam sekejap, di bawah ekspresi tiba-tiba naga Tornado Sparrow, seluruh tubuhnya ditelan oleh meriam air dan menyerbu ke kejauhan. Ledakan. Seluruh lembah bergetar, karena water cannon langsung menerjang Dragon Tornado Sparrow ke dinding gunung. Saat kedua pihak bersentuhan, seluruh gunung langsung runtuh karena meriam air ini. Suara gemuruh itu seperti tsunami dan gempa bumi. Dinding gunung retak, tanah bergemuruh, dan badai jatuh dari langit. Gelombang pencegahan yang tersebar terbang ke segala arah, dan Tornado Sparrow perlahan-lahan tenggelam ke dalam danau kecil yang baru terbentuk, mengiringi kerikil. Ekspresinya tragis, dan dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Adapun Li Qiu, yang telah melewati meriam air, dia juga berdiri di tempat dengan linglung. Dia merasakan teriakan naga Tornado Sparrow yang telah kehilangan kekuatan tempurnya, dan pikirannya menjadi kosong. Ning, menyerah. Melihat bahwa Beastamer ini tidak terlalu pintar, dan reaksinya lebih lambat di bawah pencegahan, itu tidak terus menyerang dan sangat perhatian. Silakan terus membaca di myb0xnovel.com. Pada saat ini, Li Qiu memang kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Dia tidak mengerti apa itu Water Slime. Itu adalah binatang buas liar, kan? Tapi kemudian, binatang buas mana yang terlihat seperti ini dan begitu kuat? Li Qiu belum pernah mendengar ada orang yang mengontrak Water Slime, dan itu adalah Water Slime dengan kekuatan abnormal seperti itu. Yang paling penting, dia bahkan belum pernah melihat Beastamer si kecil ini. Pada saat ini, Li Qiu tidak mau menghadapi kebenaran. Dia hanya merasa bahwa dia masih dalam mimpi. Liga Nasional baru akan dimulai besok. Meskipun penonton lain tidak memiliki nilai mereka hancur secara langsung seperti Li Qiu, ketika mereka melihat lendir air meletus dengan kekuatan yang begitu kuat dan langsung membunuh naga Tornado Sparrow tingkat raja tingkat tinggi yang telah diperkuat oleh Beastamer di satu pukulan, pikiran mereka juga bergemuruh dan mereka sangat terkejut. Ini. Aku sedikit meragukan mataku sekarang.
Kedua komentator sekali lagi tidak dapat menjelaskan situasi di depan mereka. Ini lendir air yang menjijikkan. Pada saat itu, pertemuan antara Water Slime dan Lee Qiu berubah menjadi konflik dan berakhir dengan hancurnya Lee Qiu. Para guru dan siswa dari Spirit Capital University menjadi bingung. Ini, siapa yang bisa memberitahu mereka apa yang sedang terjadi? Tidak apa-apa jika kupu-kupu imajinasi Siyu kuat, tetapi mengapa lendir air ini sangat tidak ilmiah? Semua orang melihat ke arah Tornado Sparrow yang dibunuh secara insta. Ini tidak diragukan lagi adalah kartu truf Lee Qiu. Itu telah dibunuh secara insta. Mereka sama sekali tidak ragu bahwa bahkan jika Lee Qiu memanggil semua hewan peliharaannya, dia masih tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa dia akan dibunuh dan dihancurkan oleh Water Slime ini. Ini sama sekali bukan dimensi yang sama. Anak bodoh, mereka menyuruhnya lari, kenapa dia tidak mendengarkan? Dengar, bukankah dia akan menjadi orang sial pertama yang tersingkir? Selain itu, dia dieliminasi sendirian oleh hewan peliharaan yang dibesarkan oleh Beastamer. Seberapa tertekannya dia jika dia tahu yang sebenarnya setelah keluar. Di Liga Nasional sebelumnya, di bawah tingkat raja yang sama, hanya binatang naga suci tertinggi Gao Xuan yang memiliki kekuatan seperti itu. Tapi kali ini, ada Water Slime acak. Tidak hanya Spirit Capital University, tetapi para guru dan mahasiswa dari universitas lain juga melihat pemandangan itu dengan kaget. Hanya ibu kota kekaisaran dan universitas ibu kota kuno yang sangat sunyi. Mereka hanya merasa bahwa situasi ini akrab dan tidak dikenal. Jelas, ini tidak masuk akal. Bab 396, Kupu-kupu dengan kekuatan fisik naga. Terlalu kuat. Hewan peliharaan kontestan Siyu telah menyegarkan pemahaman kita lagi. Terlepas dari apakah itu ilmiah atau tidak, karena itu telah terjadi, itu masuk akal. Hanlu dan Guyu, dua komentator, melihat Water Slime di tempat kejadian dengan kaget, serta batu yang hancur. Pencegahan tingkat transenden. Tombak air dengan kekuatan yang sebanding dengan tsunami. Tidak hanya dengan mudah mengalahkan naga Tornado Sparrow, tetapi juga mengandalkan dampak air untuk langsung meruntuhkan dinding gunung dan menenggelamkannya ke dalam danau. Apakah ini masih Slime air? Apakah itu benar-benar makhluk unsur transenden itu? Tingkat pencegahan ini, tingkat kontrol unsur ini, aku bahkan percaya bahwa itu adalah Raja Lendir. Tidak, bahkan Slime King tidak bisa melakukan ini. Slime King adalah satu-satunya bentuk kehidupan tingkat tinggi dari ras Slime. Itu adalah ras raja, tetapi metode evolusinya tidak diketahui. Hanya Slime yang terlahir sebagai Slime King yang ditemukan. Silakan terus membaca di myb0xnovel.com. Terlebih lagi, Water Slime milik Siyu tampak seperti Water Slime biasa. Itu benar-benar berbeda dari Slime King. Apakah benar-benar ada lendir air seperti itu? Kedua komentator menanyakan 3 pukulan besar di mimbar. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana Water Slime bisa begitu kuat kecuali menggunakan sumber daya legendaris elemen air. Penonton juga tidak mengerti mengapa hewan peliharaan Siyu begitu konyol. Demikian pula, kali ini, 3 pukulan besar di peron tidak bisa berkata-kata lagi. Ini adalah pertama kalinya Siyu secara terbuka mengirim Water Slime ke pertempuran. Terlepas dari beberapa orang, yang lain tidak tahu situasi lendir air ini sama sekali. Pada saat ini, di peron, Presiden Xia melihat ke kamera dan perlahan berkata, "Aku hanya tahu bahwa Water Slime milik kontestan Siyu dikontrak di kota Istana Naga Laut Timur." Jelas, itu mungkin tidak sesederhana Water Slime biasa. Ketika Presiden Xia selesai berbicara, semua orang terdiam. Kota Istana Naga, selama itu adalah Beastamer yang telah lulus ujian sejarah mereka. Mereka secara alami tahu di mana itu. Itu semua berkat monster besar seperti Dragon Palace City sehingga wilayah Laut Dong Huang begitu damai. Itu adalah surga para naga. Ada beberapa raja naga dalam sejarah yang mengejutkan laut. Ada tuan laut yang tak terhitung jumlahnya. Lendir air Siyu dikontrak di kota Istana Naga. Setelah mendengar bahwa hewan peliharaan ini memiliki latar belakang kota Istana Naga, para penonton langsung terdiam. Informasi yang dapat mereka peroleh adalah bahwa Siyu pernah ke Dragon Palace City, tetapi jika dia memenuhi syarat untuk pergi ke tempat seperti itu, dia pasti memiliki kesempatan untuk melihat lebih banyak hewan peliharaan langka, bahkan naga ras murni. Dalam situasi ini, Siyu hanya mengontrak 1 Water Slime. Apa sebenarnya lendir air ini?
Mungkin tidak perlu bingung sama sekali, karena pertarungan tadi menjelaskan dengan sangat baik kekuatan dari Water Slime ini. Jika itu adalah Beastamer lainnya, mereka tidak akan keberatan dengan Water Slime seperti itu. Itu terlalu berlebihan. Aku bahkan akan percaya jika dia mengatakan bahwa Water Slime ini adalah anak tidak sah dari Raja Naga Totem di Dragon Palace City. Saya mendengar bahwa makhluk tingkat totem dapat mengubah ras mereka sesuka hati. Mungkinkah Water Slime ini benar-benar keturunan totem? Sangat menyebalkan, aku juga ingin slime air seperti itu. Di antara audiensi Universitas Ibu Kota Kuno, kepala sekolah Feng terkekeh. Apa yang mereka pikirkan? Berani. Ini adalah reinkarnasi dari Sprite Laut Biru. Tentu saja, masalah ini sangat penting, jadi kepala sekolah Feng tidak bisa mengungkapkan lebih banyak. Dibandingkan dengan sekarang, kepala sekolah Feng melihat ke layar. Dia berharap suatu hari, setelah Water Slime ini benar-benar mendapatkan nama Blue Sea Sprite, Siyu masih bisa mengendalikannya untuk bertarung. Pada saat itu, nama Siyu akan sebanding dengan legenda Dong Huang. Kompetisi sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Pengalaman macam apa ini? Karena Li Qiyu tidak memiliki telepati dan tidak dapat memahami kata-kata susu, dia tidak akan menyerah. Tanpa ragu, dia langsung dihancurkan oleh susu. Keterampilan gelembung mengirim Li Qiyu ke surga. Kemudian, Eye of the Stars mengambil alih akibatnya. Sebagai kontestan pertama yang tersingkir, Li Qiyu dari Spirit Capital University benar-benar dibawa kembali ke isi arena dalam keadaan linglung. Bahkan ketika dia dikirim kembali, dia tidak tahu apa itu Water Slime. Di isi arena, ketika klon Eye of the Stars menteleportasi Li Qiyu kembali, Li Qiyu berdiri di arena, merasakan tatapan 100.000 penonton di arena dan melihat semuanya dengan bingung. Kontestan Li Qiyu. Pada saat ini, suara menghibur Gu Yu dan Han Lu datang dari layar. Kontestan Li Qiyu sayangnya menemukan lendir air hewan peliharaan yang dikirim oleh kontestan Siyu. Setelah kalah, dia dinilai oleh hakim untuk dieliminasi. Itu terlalu disayangkan. Sepertinya, kontestan pertama yang tersingkir telah muncul. Kontestan Li Qiyu sudah cukup berhati-hati. Menghadapi aroma dan keributan yang dipancarkan oleh kontestan Siyu untuk memikat lawannya, dia mempertahankan kewaspadaan yang cukup. Sayangnya, kontestan Siyu masih menemukannya dan mengirimkan lendir air yang mengerikan. Lupakan Li Qiyu. Seseorang sepertinya menuju Siyu lagi. Komentar membanjiri layar. Li Qiyu. Apa-apaan ini? Apa yang kalian berdua jelaskan barusan? Katakan lagi. Li Qiyuku, di kursi penonton Universitas Spirit Capital, para junior yang mendukung Kapten Li Qiyu menangis dan berkata, lendir air itu sangat kuat dan imut. Petik 2. Para pemimpin sekolah dari Spirit Capital University terdiam. Pemimpin tim mereka adalah yang pertama tersingkir. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Bab 397, kupu-kupu dengan kekuatan fisik sebanding dengan naga 1. Apakah Li Qiyu lemah? Dalam hal tingkat pertumbuhan hewan peliharaan, secara alami tidak ada yang bisa dikatakan tentang tingkat raja. Dalam hal tingkat ras, selain Siyu, Gao Xuan adalah satu-satunya di antara siswa dari 9 universitas besar yang telah mengontrak hewan peliharaan ras tuan. Oleh karena itu, raja tingkat tinggi sudah menjadi kelompok teratas, mereka secara alami tidak lemah. Selain itu, Li Qiyu dapat memperkuat tingkat energi hewan peliharaan hingga lebih dari 2 juta melalui bakat yang cukup bagus yang ia kembangkan. Di antara kontestan tingkat master dari 9 universitas besar, dia jelas tidak lemah. Oleh karena itu sepenuhnya karena pihak lain terlalu abnormal. Pada saat ini, Li Qiyu dengan jelas menyadari betapa banyak yang telah dia alami. Li Qiyu mendengarkan kata kunci, Siyu, lendir air yang dikirim, dan, yang pertama dilenyapkan. Dia juga melihat Water Slime berdiri di atas batu besar dan melihat ke langit. Tatapan dan mentalnya perlahan berubah dari kebingungan menjadi ledakan. Ekspresinya secara bertahap menjadi ganas. Sial, Water Slime itu milik Siyu. Silakan terus membaca di myb0xnovel.com. Para pemimpin sekolah dari Spirit Capital University memberikan tatapan menenangkan. Tidak apa-apa, selama sekolah lain sama menyedihkannya, tidak ada yang akan peduli dengan Universitas Ibu Kota Roh kita. Lihat,
Bukankah orang-orang sial dari sekolah lain juga menuju ke arah Siyu dan Baby Ginseng? Faktanya, itulah yang terjadi. Mereka yang lebih dekat dengan Siyu semuanya sangat tidak beruntung. Li Qiu tidak akan menjadi yang terakhir. Pada saat ini, satu-satunya hal yang menghibur para guru dan siswa dari Spirit Capital University adalah sosok lain secara bertahap mendekati Siyu dari timur. Jelas, itu juga tertarik dengan keributan itu. Itu adalah wakil kapten tim sekolah Universitas Ibu Kota Surgawi, Chu Yiyang. Suara kepala sekolah Spirit Capital University dipenuhi dengan kegembiraan. Di sisi Universitas Modal Surgawi, ketika mereka melihat kontestan mereka bergegas di urutan kedua, ekspresi mereka segera berubah. Itu adalah kadal naga besar dengan tanduk yang tampak seperti mahkota emas, dan tubuhnya ditutupi bulu emas. Itu terbang di udara dengan seorang pemuda berkepala landak duduk di tubuhnya yang kasar. Pada saat ini, naga bulu dan pemuda itu berkomunikasi dalam kebingungan. Aum, tidak salah lagi, ini adalah harta karun alam elemen petir. Aum, kelahiran harta karun alam elemen guntur sering disertai dengan kilat. Rasa ini, susunan ini, pasti akan menjadi sumber daya di atas level 7. The Feather Dragon dengan gila-gilaan melukis gambar yang indah untuk bis tamernya. Pergi. Selama mendapatkan ini, itu akan menghasilkan lebih dari menghancurkan 10 binatang buas tingkat raja. Otoritas kompetisi juga mengatur harta alam untuk diperebutkan oleh para kontestan. Mungkinkah mereka ingin menggunakan metode ini untuk konflik antar kontestan dan mempercepat kompetisi? Jika itu masalahnya, mungkin ada kontestan lain di sekitar yang akan tertarik. Kita tidak boleh ceroboh. Hati-hati. Adapun Chu Yiyang, dia juga percaya pada naga bulu. Mereka berdua dengan hati-hati pergi. Itu naga bulu mahkota guntur dan Chu Yiyang. Kurang dari nama lebih besar dari naga bulu mahkota guntur. Level ras raja tingkat tinggi, Kuaso Overlord. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Tidak bagus, arah itu adalah. Setelah banyak guru dan siswa dari Divine Capital University membandingkan mereka diam-diam menemukan bahwa kontestan mereka, Chu Yiyang, dan hewan peliharaannya terbang ke arah kupu-kupu imajinasi Siyu. Jika dikatakan bahwa sebelum ini, ketika Siyu disebutkan, hewan peliharaan pertama yang dipikirkan orang pastilah kupu-kupu imajinasi. Hewan peliharaan yang memungkinkan Siyu untuk dievaluasi memiliki bakat legendaris, itu menunjukkan cahaya yang tak tertandingi di pertemuan kupu-kupu dan konferensi pemberian makan. Saya tidak menyangka bahwa kurang dari setengah jam setelah kompetisi, akan ada pertemuan berturut-turut. Saya harus mengatakan bahwa strategi kontestan Siyu memiliki efek yang sangat baik. Menurut pengamatan kami, sejumlah besar kontestan berkumpul ke arah ini. Di antara mereka, wakil kapten Universitas Modal Surgawi, Chu Yiyang, adalah kontestan kedua yang bertemu Siyu setelah kontestan Li Qiu. Kedua komentator sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya mereka menjelaskan kompetisi nasional seperti itu. Mereka juga mengakui bahwa Siyu benar-benar tahu cara bermain. Pertarungan langsung semacam ini dengan semua kontestan dan binatang buas, mengatakan kepada pihak lain, aku di sini, terlalu kasar. Namun, orang yang akan bertemu kontestan Chu Yiyang dan yang lainnya bukanlah kontestan Siyu sendiri, tetapi hewan peliharaan lain yang dia kirim ke arah ini, kupu-kupu imajinasi. Semua orang pasti tidak asing dengan Butterfly of Imagination. Ini adalah salah satu hewan peliharaan yang mewakili kontestan Siyu. Itu adalah makhluk tipe kupu-kupu yang kuat dengan atribut mental dan spasial. Aku ingin tahu bunga api seperti apa yang akan terbang setelah bertemu kontestan Chu Yiyang. Pulau Kaca, di udara. Chu Yiyang sedang mengendarai naga bulu mahkota guntur ketika mereka tiba-tiba berhenti. Naga bulu mahkota guntur dan Chu Yiyang langsung mengungkapkan ekspresi serius. Mengaum. Thunder Crown Feather Dragon's Thunder Crown seperti radar yang bisa merasakan situasi di sekitarnya melalui gelombang elektromagnetik. Baru saja, mereka merasakan perubahan gelombang medan magnet spasial yang kuat. Seekor binatang buas yang sangat kuat sedang menyerang. Berdengung. Sama seperti Chu Yiyang dan naga bulu mahkota guntur merasakan perubahan dan mundur dengan gila, dengan ledakan, di bawah riak spasial, makhluk tipe kupu-kupu besar turun. Seekor kupu-kupu besar setinggi sekitar 4 hingga 5 meter perlahan muncul dengan tekanan kuat. Itu memiliki sayap yang sangat besar. Seluruh permukaan sayap itu seperti ombak putih yang bergelombang di laut biru.
Warna dan polanya sangat spektakuler, seperti sebuah karya seni. Pada saat ini, untaian lingkaran cahaya putih yang indah tertanam di tepi sayap biru kupu-kupu besar yang bersinar. Itu sangat mempesona dan indah. Saat turun, sosoknya yang cantik langsung mengejutkan Chu Yiyang dan yang lainnya. Bab 398, Kupu-kupu dengan kekuatan fisik sebanding dengan naga 2. Pada saat ini, Bugis sangat gembira. Dia tidak menyangka dirinya seberuntung itu menemukan bonus begitu cepat. Bugis sangat senang, tetapi Chu Yiyang dan naga bulu mahkota guntur tidak terlalu senang. Kupu-kupu imajinasi. Mengapa? Astaga, seperti yang diharapkan, ada kontestan lain di dekatnya yang tertarik dengan kekayaan alam. Hewan peliharaan ini adalah kupu-kupu imajinasi Xiyu. Hanya ada 21 kontestan dalam kompetisi individu. Chu Yiyang telah menghafal hampir semua informasi hewan peliharaan yang diketahui dari para kontestan, apalagi hewan peliharaan selebriti seperti Bugi. Itu langsung dikenali oleh Chu Yiyang. Setelah meninggalkan Xiyu, karena akan bertarung, Bugi kembali ke keadaan normalnya, jadi tidak sulit bagi pihak lain untuk mengenalinya. Tidak, dibandingkan dengan normal, tepatnya, itu disebut mode pertempuran sekarang. Keadaan pertempuran naga imajinasi. Saat ini, Bugi sedang melakukan pelatihan untuk mengubah keadaan naga imajinasi menjadi keadaan normal. Dibandingkan dengan Eleven dan skill eksplosif lainnya, Dragon of Imagination miliknya, selama tidak menggunakan alat peraga tingkat tinggi untuk melebihi batasnya, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk ditanggung sekarang. Itu lebih mudah digunakan daripada kekuatan dalam 11, pedang pengumpul tak terbatas Citong, dan buah waktu Baby Ginseng. Yang paling penting, setelah berubah menjadi fisik naga, itu bisa secara khusus memperbesar keuntungan dari ras naga tertentu, seperti keuntungan dari naga dengan kemampuan pemulihan yang kuat, untuk menebus daya tahannya. Misalnya, jika itu mengubah fisiknya menjadi fisik Dewa Naga Langit, hanya dengan makan udara dapat memulihkan kebugaran fisiknya. Tentu saja, dengan kemampuan Bugi saat ini, itu pasti tidak dapat melakukan transformasi yang sempurna, tetapi bahkan jika itu meniru jejak fisiknya, itu akan menguntungkan tanpa batas. Ini semua adalah manfaat dari memvisualisasikan patung Dewa Naga, memberikan Bugi berbagai pilihan yang mendekati kesempurnaan. Jika statistik Bugi seperti ini, kekuatan hidup sangat rendah nilai energi, sedang fisik sangat rendah, maka dalam kondisi naga imajinasi, ini adalah ini, kekuatan hidup sangat tinggi, nilai energi sangat tinggi, fisik sangat tinggi, dan sangat ganas. Kualitas ganas seperti itu secara alami membuat musuh merasakan ancaman yang kuat. Dalam sekejap, Chu Yiyang tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia tidak melihat Bistamer, dia segera berlari seolah kupu-kupu ini adalah bencana. Tidak mungkin. Jika itu kontestan lain, dia mungkin masih bertarung, tapi Xiyu, dia tidak bisa melihatnya. Sebagai salah satu dari sedikit ras penguasa dalam kompetisi ini, hanya orang bodoh yang akan bertarung langsung. Namun, Chu Yiyang juga sepertinya merasa bahwa berlari tidak ada gunanya. Oleh karena itu, saat naga bulu mahkota guntur dan dia berbalik, naga bulu mahkota guntur lainnya langsung muncul di antara mereka dan kupu-kupu imajinasi. Lihat, kontestan Chu Yiyang dan kontestan kupu-kupu imajinasi Xiyu telah bertemu. Namun, kontestan Chu Yiyang tampaknya tidak memiliki niat untuk bertarung. Sebaliknya, dia segera berbalik dan pergi. Namun, untuk menghentikan Butterfly of Imagination, dia menggunakan Bistaming Talent miliknya, Clone. Bakat menjinakkan binatang, klon, mirip dengan keterampilan klon hewan peliharaan, tetapi tidak sepenuhnya sama. Melalui Clone Talent ini, Bistamer dapat membuat klone dengan 100% replika kekuatan pet yang sempurna. Namun, durasi klon ini tergantung pada kebugaran fisik Bistamer. Saat ini, Thunder Crown Feather Dragon yang baru jelas merupakan tiruan dari Thunder Crown Feather Dragon milik kontestan Chu Yiyang. Meskipun itu adalah tiruan, ia juga memiliki kekuatan yang sangat mirip. Aku ingin tahu apakah klon naga bulu mahkota guntur ini dapat mengulur waktu untuk retret taktis kontestan Chu Yiyang. Adegan di layar berubah menjadi konfrontasi antara naga bulu mahkota guntur dan kupu-kupu imajinasi dalam sekejap mata. Penonton menarik napas dalam-dalam. Kebanyakan orang hanya pernah mendengar tentang kupu-kupu imajinasi, tetapi mereka belum pernah melihatnya bertarung. Semangat, ruang, percikan seperti apa yang bisa diciptakan oleh kedua atribut ini.
Hanya beberapa penonton dari Imperial Capital University yang memikirkan beberapa kenangan buruk. Untuk membeli cukup waktu bagi Chu Yiyang untuk mundur, seluruh tubuh naga bulu mahkota guntur dikelilingi oleh api biru ungu saat menyerang kupu-kupu imajinasi. Mengaum. Tiba-tiba, kecepatan terbang Thunder Crown Feather Dragon meningkat, melepaskan aura yang membuat udara bergetar. Dengan deru, ia merobek udara, dan kecepatan terbangnya berubah menjadi bayangan. Pada saat yang sama, api biru ungu melonjak di seluruh tubuhnya, dan api di seluruh tubuhnya memimpin kecepatan terbang Thunder Crown Feather Dragon. Aura yang dipenuhi dengan niat membunuh bercampur dengan keyakinan naga bulu mahkota guntur. Melihat adegan ini, penonton langsung mengenali keterampilan unik ini. Ini adalah keterampilan Super Dragon Chas. Kedua komentator itu berkata, skill pamungkas elemen naga yang dapat menyebabkan kerusakan fisik dan elemen fisik naga yang tak tertandingi, bersama dengan energi naga unik mereka, keterampilan tipe naga selalu identik dengan kekuatan penghancur. Sosok naga biru dan ungu yang menyala-nyala melonjak ke depan. Meskipun Dragon Chas adalah keterampilan tipe naga, ia juga memiliki beberapa sifat api dan petir. Sangat mudah menimbulkan efek terbakar dan kelumpuhan. Itu adalah keterampilan yang sangat mengancam. Gerakan kuat ini jelas tidak boleh disentuh oleh serangga, terutama serangga lemah seperti kupu-kupu. Bahkan makhluk tipe kupu-kupu tingkat penguasa tidak mau diserang oleh keterampilan tipe naga dari naga tingkat raja. Penonton memahami ini, jadi mereka secara tidak sadar menilai situasi selanjutnya. Namun, saat semua orang berpikir bahwa kupu-kupu imajinasi akan menggunakan keahliannya untuk melakukan serangan balik dengan keras atau menghindari elemen spasial yang aneh, sebuah adegan mengejutkan terjadi. Kupu-kupu imajinasi tidak bergerak di tempat, sama sekali mengabaikan naga bulu mahkota guntur yang menyerbu ke arahnya. Bab 399, Kupu-kupu dengan kekuatan fisik sebanding dengan naga 3. Itu dia, Bugi ingin meremehkan kekuatan skill unik pihak lain. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan pemimpinnya yang tidak menggunakan skill. Dalam keadaan naga kosong, menggunakan keterampilan lain adalah pemborosan energi. Ledakan. Karena Bugi mengabaikannya dan membiarkan skillnya bertabrakan, ledakan besar langsung datang dari langit. Tubuh Thunder Crown Feather Dragon bergetar saat menabrak Butterfly of Imagination, tapi Butterfly of Imagination melayang dengan mantap di langit tanpa bergerak sama sekali. Baru saja, itu seperti belalang yang menabrak gajah, tidak dapat menyebabkan kerusakan sama sekali. Merasakan kekuatan reaksi yang besar dan rasa sakit di tubuhnya, pupil dari klon naga bulu mahkota guntur mengerut, dan jantungnya sangat terkejut. Adegan ini juga dikejutkan oleh sekelompok penonton dan dua komentator. Sialan, apa yang sedang terjadi? Tubuh kupu-kupu menolak gerakan pamungkas makhluk tipe naga. Eye of the Stars, rekam dengan lebih hati-hati, perbesar. Astaga, butuh pukulan secara fisik. Aku akan melaporkannya. Ini sama sekali tidak legal. Pada saat ini, semua Beastamers yang menonton siaran langsung terkejut. Kemudian, adegan yang lebih mengejutkan terjadi. Kupu-kupu imajinasi melirik klon naga bulu mahkota guntur. Kemudian, sayap kanannya mengepak sedikit, dan tubuhnya bersentuhan dengan tubuh Thunder Crown Feather Dragon. Pada saat berikutnya, tubuh Thunder Crown Feather Dragon langsung runtuh setengahnya, seolah-olah sebuah batu besar telah dengan keras menekan daging dan darahnya. Hampir seketika, pupil Thunder Crown Feather Dragon berubah menjadi putih total. Di bawah tamparan cacing, tubuhnya jatuh ke arah hutan di tanah seperti meteor yang jatuh. Ledakan, asap naik, dan naga bulu mahkota guntur yang jatuh langsung menggores tanah, menyeret parit yang dalam. Itu merobohkan lusinan pohon besar secara berurutan sebelum suara di bagian bawah menjadi sunyi. Tidak ada fluktuasi energi sepanjang waktu. Bugi menyelesaikannya dengan kekuatan fisiknya. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Butterfly, membunuh naga dengan tamparan. Apakah ini kupu-kupu yang menyebalkan? Legend Hua, yang menghususkan diri pada kupu-kupu dan menangis lemah setiap hari, memprotes dengan serius. Kedua komentator juga tercengang. Pada saat yang sama, Chu Yiyang, yang sudah berjalan jauh, merasakan situasi klon naga bulu mahkota guntur. Otaknya segera bergemuruh, dan tatapannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan ketakutan. Kemudian, sebuah adegan yang membuat tatapannya meledak muncul. Dari jarak yang sangat jauh,
Tubuhnya dan tubuh Thunder Crown Feather Dragon tiba-tiba dibekukan oleh cahaya psikis biru yang muncul dari udara tipis. Mengaum, naga bulu mahkota guntur yang terbang dengan kecepatan tinggi segera meraung keras, tapi itu tidak berguna. Kemudian, di bawah ekspresi ketakutan Chu Yiyang, dia berpisah dari naga bulu mahkota guntur yang dia tunggangi. Kemudian, di bawah kendali kekuatan psikis, dengan ledakan, tubuh utama naga bulu mahkota guntur juga hancur ke tanah dari langit. Ledakan, asapnya naik lagi. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih kuat. Itu masih menyeret parit yang dalam yang panjangnya lebih dari 100 meter. Itu merobohkan lusinan pohon besar secara berurutan sebelum suara di bagian bawah menjadi sunyi. Hutan yang dikelilingi asap tampak seperti dua meteorit yang baru saja jatuh. Itu berantakan. Di langit, Chu Yiyang yang membeku dan bahkan tidak bisa melihat sosok kupu-kupu imajinasi, langsung ketakutan konyol, takut dia tidak sengaja dihancurkan oleh kupu-kupu imajinasi. Saya mengaku kalah, saya menyerah. Lepaskan saya. Lain, satu lagi. Pada saat yang sama, melihat kupu-kupu imajinasi Si Yu yang dengan mudah menyingkirkan kontestan lain, mulut penonton kering. Saat mereka bersimpati dengan Chu Yiyang, mereka merasakan lebih dalam lagi kengerian kekuatan Si Yu. Kekuatan kupu-kupu imajinasi ini bahkan lebih tidak ilmiah. Ini adalah elemen spiritual dan spasial. Apa kekuatan fisik ini? Bukan elemen spiritual, spasial, dan naga. Bab 400, Ginseng Bayi menghancurkan tanah. Yang kedua. Di tengah pegunungan Yunying, Si Yu dan Baby Ginseng duduk dengan tenang di atas batu besar. Susu telah memecahkan satu, dan Bugi juga telah memecahkan satu. Tidak buruk. Sedikit lagi, Si Yu senang bisa bebas. Kenyamanan dan senyumnya jatuh ke mata penonton. Dia benar-benar iblis. Lain, satu lagi. Hewan peliharaan yang dikirim oleh kontestan Si Yu telah menyingkirkan kontestan lain. Ini adalah stasiun radio dan televisi Dong Huang. Saat ini, itu menyiarkan pendahuluan individu Liga Nasional untuk Anda. Hewan peliharaan kontestan Si Yu benar-benar luar biasa. Makhluk tipe kupu-kupu yang lemah itu benar-benar membunuh tipe naga hanya dengan tubuh fisiknya. Bahkan jika ras tuannya, ini. Penonton seluruh negara mati rasa. Terutama para Beastamers yang telah mengolah bentuk evolusi dari Green Silkworm Butterfly. Mereka memanggil kupu-kupu mereka dan mencubit kulit halus mereka. Mereka terdiam. Kupu-kupu, permisi. Pertemuan antara Butterfly of Imagination dan kontestan Chu Yiyang dari Divine Capital University membuat para guru dan siswa dari Spirit Capital University sangat bersemangat. Li Qiu, kapten dari Spirit Capital University, duduk di antara hadirin dengan ekspresi kosong. Dia terus merasa bahwa adegan ini akrab. Hanya para guru dan siswa dari Divine Capital University yang memiliki ekspresi pahit. Mereka tahu bahwa hewan peliharaan yang dikontrak Si Yu ini tidak mungkin lemah. Namun, mereka sangat sedih karena Chu Yiyang dibunuh secara instan tanpa bisa melawan. Setidaknya bertahanlah sebentar. Selama mereka berhasil melawan sedikit, Universitas Modal Surgawi tidak akan kehilangan muka. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Si Yu sangat kuat dan dia telah memasuki 100 besar pertempuran sekuens. Tapi, hewan peliharaan tipe naga dihancurkan oleh makhluk tipe kupu-kupu hanya dengan sayap. Apa ini? Bahkan jika itu adalah klon yang cocok 100% dari kekuatan tubuh utama. Selain itu, tubuh utama tidak banyak pamer. Itu langsung dihancurkan oleh kekuatan psikis seseorang dari jarak 10.000 meter, dan dibunuh oleh keterampilan mental tingkat rendah. Betapa memalukan. Hanya Si Yu, kucing permata, dan beberapa orang lainnya yang tahu bahwa ini benar-benar normal. Chu Yiyang tidak memiliki bakat penguatan. Dalam hal nilai energi, Thunder Crown Feather Dragon miliknya bahkan tidak mencapai 2 juta. Itu dibunuh secara berlebihan oleh Bugi beberapa kali. Selain itu hanyalah naga alternatif. Tidak peduli seberapa kuat fisiknya, dibandingkan dengan fisik naga sempurna yang telah menyerap keuntungan dari fisik dewa naga tingkat setengah dewa, itu bukan apa-apa di depan seorang ahli. Kali ini, Gu Yu dan Han Lu, dua komentator, juga belajar menjadi pintar. Mereka langsung mendapatkan 3 pukulan besar di peron untuk menjelaskan fenomena konyol ini lagi. Setelah hening sejenak, Presiden Xia berkata,
Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa kontestan Siyu adalah seorang jenius. Seperti yang diketahui semua orang, Dr. Zuo berhasil membiarkan ulat sutera hijau memperoleh garis keturunan ras Phoenix selama proses evolusi dan berevolusi menjadi ngengat es Phoenix dengan karakteristik Phoenix. Faktanya, semua orang seharusnya pernah mendengar tentang fenomena alam yang muncul ketika ulat sutera hijau milik kontestan Siyu berevolusi di pertemuan kupu-kupu. Pada saat itu, seekor naga dewa muncul. Oleh karena itu, saya pikir kupu-kupu imajinasi Siyu kontestan mungkin telah menggunakan sumber daya elemen naga untuk memperkuat fisiknya ketika berevolusi, dan itu berhasil. Misalnya, darah naga dan bola naga adalah sumber daya yang dapat memperkuat kehidupan dan fisik lain. Untuk dapat menyerap sumber daya seperti itu dengan sangat sempurna selama evolusi ulat sutera hijau, seperti yang diharapkan dari seorang peneliti jenius yang dapat mengembangkan rantai evolusi kepompong ulat sutera hijau. Presiden Xia menjelaskan dengan lemah, tapi itu satu-satunya penjelasan. Semua orang mengakui dan mengerti apa yang dia katakan, dan mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran. Semua orang secara alami melihat situasi pertemuan kupu-kupu. Namun, masalahnya sekarang adalah bahwa kupu-kupu imajinasi Siyu tidak lagi sesederhana fisiknya yang ditingkatkan oleh sumber daya elemen naga. Itu tidak berguna. Itu langsung membunuh tipe kuasa Overlord Dragon yang menggunakan skill tipe Super Dragon. Bahkan naga dewa dari ras penguasa tingkat tinggi tidak bisa melakukannya. Jika sumber daya elemen naga begitu mengesankan, harganya tidak akan tetap ditekan oleh waktu, ruang, dan atribut lainnya. Selain itu, kupu-kupu imajinasi ini adalah atribut spiritual dan spasial. Sumber daya apa yang bisa memperkuatnya dengan sangat konyol? Bola nagaku, bola nagaku. Presiden Xia menyentuh tempat sakit kucing permata. Begitu dia selesai berbicara, di kursi penonton Universitas Ibu Kota Kuno, kucing permata itu segera menekan cakar kucingnya di wajahnya dan menangis diam-diam dengan air mata mengalir di wajahnya. Ini adalah bola naga Dewa Naga. Setelah Siyu mengetahui asal-usul bola naga dari Raja Naga Laut, dia tidak menyembunyikannya dan secara terbuka memberitahu kucing permata itu. Menceritakan ini tidak berbeda dengan menambahkan bahan bakar ke api, hampir menyebabkan kucing permata mengalami serangan jantung dan tiba-tiba mati. Jika diketahui bahwa bola naga dengan energi yang hilang adalah bola naga dari naga ular laut dari tahun-tahun yang lalu di Dragon Palace City, itu akan menandatangani kontrak makanan berusia 100 tahun dengan Siyu dan Baby Ginseng, sebelum memberikannya kepada Siyu apapun yang terjadi, dan tidak tertipu oleh buah buruk yang dibuat Siyu dengan beberapa harta ginseng di tingkat komandan. Guru Ying, apakah kamu tidak nyaman? Lin Xiuzu melihat ekspresi kucing permata itu tiba-tiba berubah, dan tubuhnya berkedut saat dia segera berkata. Aku hanya menangis karena gembira. Saya senang melihat Bugi begitu kuat. Aku juga senang. Mata indah Lin Xiuzu mengalir dengan antisipasi. Paket binatang pemakan besi dan ulat sutera hijau akan naik harganya lagi. Saat ini, para komentator, Gu Yu dan Han Lu, tiba-tiba berseru. Lihat, Kapten Imperial Capital University, Gao Xuan, juga menuju ke arah Siyu dan yang lainnya. Jarak antara Gao Xuan dan Siyu jauh lebih besar daripada jarak antara kontestan Li Qiyu dan kontestan Chu Yi yang melawan kontestan Siyu. Bab 401, Ginseng Bayi menghancurkan tanah 1. Baru saja, kontestan Gao Xuan juga dengan mudah memburu binatang buas raja dengan kecepatan kilat. Setelah itu, dia sepertinya tiba-tiba menemukan sesuatu dan langsung mengunci arah kontestan Siyu. Saat ini, selain yang berhubungan dengan Siyu, kontestan lain belum pernah bertemu, apalagi melakukan sesuatu yang melelahkan seperti berburu binatang buas tingkat raja begitu cepat. Hanya Gao Xuan yang memburu Raja Harimau di hutan. Dalam adegan itu, Gao Xuan menunggangi tubuh binatang naga suci tertinggi. Mesya perak besar terbang di langit dan melewati hutan. Itu dianggap oleh Raja Seribu Batu Macan tingkat raja sebagai penyerbu dan diserang. Mengaum, Raja Binatang Buas yang berdiri di atas 1000 batu ini memiliki tubuh seperti batu yang ganas. Serangannya dipenuhi dengan bilah batu. Selesaikan itu. Gao Xuan dan yang lainnya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sama seperti Siyu, mereka tidak perlu khawatir tentang konsumsi mereka setelah menjadi sasaran binatang buas tingkat raja. Bas, di hadapan pedang terbang batu Raja Harimau 1000 batu,
Dinding pelindung transparan kristal secara otomatis muncul di luar mesia binatang naga suci tertinggi. Setelah secara instan memusnahkan dan menyerap semua batu terbang, binatang naga suci tertinggi perlahan-lahan mengangkat telapak mekanisnya. Pada saat berikutnya, energi naga terbang hijau mengembun. Ledakan, mengaum. Gelombang energi berubah menjadi naga terbang hijau hidup yang langsung menelan Thousand Rock Tiger King dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Buntut dari langkah tersebut menghancurkan sebagian besar gunung menjadi reruntuhan. Thousand Rock Tiger King secara alami terbunuh tanpa kejutan. Setelah itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Baru saja selesai berurusan dengan Thousand Rock Tiger King, Ultimate Holy Dragon Beast tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan cepat naik ke langit untuk melihat ke kejauhan. Pada saat ini, aromanya belum menyebar ke tempat ini, dan kilat di kejauhan juga tidak terdengar di sini. Itu tidak bisa ditransmisikan sejauh itu. Namun, karena binatang naga suci tertinggi adalah hewan peliharaan mekanik tingkat raja, hewan peliharaan mekanik tingkat raja atas memiliki sistem deteksi yang lebih kuat. Kepekaannya terhadap semua perubahan bahkan lebih kuat daripada hewan peliharaan Siyu yang telah menguasai penglihatan super transenden. Ini adalah. Sekarang, kontestan Gaosuan tampaknya terbang ke arah kontestan Siyu. Apakah dia merasakan sesuatu? Aku tiba-tiba sedikit bersemangat. Akankah dua kontestan dengan peluang tertinggi untuk memenangkan Liga Nasional bertemu sedini ini? Bagaimana hasilnya setelah mereka bertemu? Astaga, Gaosuan memilih Siyu. Apakah dua orang besar akan saling mencintai dan membunuh dengan begitu cepat? Siapa yang akan menang? Siapa yang akan menang? Jika sebelumnya, saya akan bertaruh pada tim Gaosuan, tapi sekarang, saya merasa itu akan menjadi pertempuran yang tragis. Sulit untuk mengatakannya. Binatang naga suci tertinggi Gaosuan kontestan dapat mendominasi Liga Nasional dengan keunggulan absolut setahun yang lalu. Dikatakan bahwa untuk mempersiapkan Liga Nasional ini, dia juga menyiapkan kartu truf rahasia lainnya. Adapun kontestan Siyu, dia tidak diragukan lagi adalah kuda hitam super dari Liga Nasional. Sebelum peringkat pertempuran urutan diumumkan dan sebelum dimulainya Liga Nasional ini, tidak ada yang menyangka bahwa kontestan Siyu, yang baru saja masuk universitas, bisa memasuki tahap tertinggi Liga Nasional dengan begitu kuat. Namun, saya sebenarnya sedikit khawatir saat ini, kata komentator, Guyu. Saat ini, hewan peliharaan kontestan Siyu sangat tersebar. Dalam situasi seperti itu, jika dia bertemu kontestan Gaosuan, apakah itu akan berdampak buruk pada kontestan Siyu? Kata-kata komentator masuk akal. Semua orang menganalisis situasi saat ini. Saat ini, Siyu memiliki total 5 hewan peliharaan, dan hanya satu bayi ginseng di sampingnya. Jarak antara 4 lainnya dan Siyu hampir meningkat. Dalam situasi seperti itu, tidak peduli dari arah mana Gaosuan berasal, pihak Siyu berada dalam kerugian besar. Bos besar Siyu mungkin ingin mengirim 4 hewan peliharaan untuk menjaga lingkungan dan mengalahkan semua bonus yang telah ditarik untuk mengejar efisiensi. Dari penampilan binatang pemakan besi, lendir air, dan kupu-kupu imajinasi, saya pikir tidak apa-apa, tentu saja, premisnya bukan untuk bertemu Kapten Gao. Sial, bukankah bos besar Siyu benar-benar khawatir bahwa hewan peliharaan tertentu akan bertemu Kapten Gao sendirian atau ikan yang lolos dari jaring akan menerobos dan membunuhnya dan baby ginseng? Omong-omong, kekuatan pertahanan di sekitar bos besar Siyu tampaknya sedikit lemah. Semua orang memandang Siyu, yang duduk sendirian dengan baby ginseng di atas batu di layar, dan mengungkapkan pandangan mereka. Seolah-olah menanggapi harapan penonton yang tak terhitung jumlahnya, kedua komentator itu tiba-tiba menemukan ketidaknormalan dari kontestan lain lagi. Kontestan Demon Capital University Shizuo menghilang dari tempat kejadian. Hanlu menjelaskan dengan terkejut. Kontestan Shizuo juga salah satu dari sedikit kontestan yang lebih dekat dengan kontestan Siyu. Setelah merasakan keributan tadi, dia juga bergerak ke arah kontestan Siyu. Namun, tiba-tiba, dia seperti menghilang. Mari kita lihat tayangan ulangnya. Dalam adegan, seorang pemuda berkulit gelap sedang menunggangi seekor ular besar yang panjangnya lebih dari 10 meter di tanah. Ular besar ini berwarna putih keperakan di sekujur tubuhnya, seperti logam. Itu memiliki mata coklat kemerahan dan penampilan yang sangat galak. Pria muda itu berdiri di atas kepalanya dan bergegas ke arah wewangian itu. Mengaum, ular besar ini,
Seperti Tornado Sparrow dan Thunder Crown Feather Dragon barusan, kehilangan akal karena manisnya. Itu sangat bersemangat. Adapun pemuda itu, dia tampaknya memiliki niat untuk pergi ke tempat tersebut untuk menyelidiki. Dibandingkan dengan dua lainnya, dia relatif tenang, karena dia memiliki kepercayaan diri untuk berhasil melarikan diri, bahkan ketika menghadapi Gao Xuan. Bab 402, Ginseng Bayi Menghancurkan Tanah 2. Ini si Zuo dari Universitas Ibu Kota Iblis dan ular tebing besinya. Melihat orang ini, para guru dan mahasiswa dari universitas lain langsung tercengang. Dalam 2 tahun terakhir, level Beastamers dari Demon Capital University sebenarnya di atas Imperial Capital University. Sayangnya, Imperial Capital University memiliki cheat seperti Gao Xuan, jadi bahkan jika siswa dari level lain lebih kuat dari Imperial Capital University, mereka tidak dapat memenangkan kejuaraan di Liga Nasional sebelumnya. Tahun ini, kualitas mahasiswa Demon Capital University masih belum buruk. Si Zuo ini adalah salah satu tokoh terkemuka di antara kontestan master dari Demon Capital University. Tentu saja, dibandingkan dengan Gao Xuan dari Imperial Capital University, pasti ada perbedaan tertentu. Bagaimanapun, peringkatnya dalam sequence battle sama dengan kontestan master dari universitas lain. Mereka semua berada ratusan tempat jauhnya dan menderita kerugian karena usia mereka yang masih muda. Itu semakin dekat dan dekat. Ular tebing besi, pelarian bumi. Petik 2. Mengaum. Dalam adegan itu, mengikuti perintah si Zuo, tubuh si Zuo tiba-tiba terbungkus kristal. Kemudian, seluruh tubuhnya mengalir ke tubuh ular tebing besi seperti logam cair. Kemudian, ular tebing besi yang sangat besar tiba-tiba menusuk ke tanah. Ledakan. Dalam sekejap mata, dengan lubang besar, ular tebing besi dan si Zuo menghilang dari pandangan semua orang. Mereka memasuki tanah melalui skill Earth Escape, berencana untuk pergi ke tempat kejadian dengan cara ini untuk melihat apa yang sedang terjadi. Keterampilan Earth Escape yang transenden adalah alasan mengapa si Zuo merasa bahwa Gao Xuan tidak dapat menahannya di sini. Selama dia melarikan diri dengan cukup cepat, kecuali pihak lain meledakkan seluruh pulau, dia mungkin tidak dapat menangkap mereka dengan penghalang tanah. Di bawah tanah, kecepatan gerakan Iron Cliff Snake sebanding dengan hewan peliharaan berelemen angin yang terbang di langit. Hewan peliharaan berelemen air yang berenang di air dianggap sebagai bonus rasial. Kurang dari nama lebih besar dari ular tebing besi. Atribut logam, bumi. Level ras raja tingkat tinggi, kuasa overload. Tingkat pertumbuhan, tingkat raja. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ini adalah bentuk kehidupan unsur khusus yang hidup jauh di bawah tanah. Itu Raja Bumi. Tubuhnya, dilatih dari tekanan bawah tanah dan panas tinggi, lebih keras dari logam apapun. Apalagi, itu sangat kuat. Dengan flip, itu dapat menyebabkan gempa bumi yang kuat dan dengan mudah menghancurkan sebuah kota. Oh. Jadi kontestan si Zuo memilih untuk membiarkan Iron Cliff Snake menggunakan skill Earth Escape untuk diam-diam mendekati sumber keributan. Meskipun kita tidak dapat melihat lokasi kontestan si Zuo sekarang, melalui simbol mata bintang, setiap orang dapat menentukan posisi kontestan melalui titik kuning di peta besar. Tunggu sebentar. Pada saat ini, posisi kontestan si Zuo, astaga, keempat hewan peliharaan yang dikirim oleh kontestan si Yu tampaknya tidak menemukan ular tebing besi jauh di bawah tanah. Pada saat ini, mereka sudah lebih dekat ke lokasi kontestan si Yu daripada 4 hewan peliharaan yang dikirim oleh kontestan si Yu. Sesuatu yang menarik akan terjadi. Meskipun kontestan si Yu menyingkirkan 2 kontestan sebelumnya, keduanya belum pernah melihat si Yu secara langsung. Kali ini, kontestan si Zuo akan menjadi kontestan pertama yang benar-benar bersentuhan dan bertemu dengan si Yu. Saat adegan ini diputar, arena Laut Timur segera meletus. Pikiran pertama di benak banyak orang adalah bahwa si Yu telah bertindak terlalu jauh. Dia telah gagal. Bahkan jika kemampuan pengintaian 4 hewan peliharaan si Yu cukup bagus, bagaimana mereka bisa bagus dalam segala hal? Lihat, bukankah ini secara langsung membiarkan si Zuo dan Iron Cliff Snake menerobos 4 kekuatan utama dan akan menembak sendiri Beastamer? Kesempatan bagus. Para guru dan mahasiswa dari Demon Capital University bahkan lebih bangga daripada para mahasiswa dari Spirit Capital dan Divine Capital University. Lagi pula, dari kekuatan sekolah hingga kekuatan para kontestan,
mereka tidak berada di level yang sama. Meskipun dalam pertempuran yang adil, kekuatan Siyu pasti lebih baik. Ini bukan pertempuran yang adil, tetapi pertempuran lapangan. Jika itu adalah serangan diam-diam dari bawah tanah, dengan kombinasi Siyu dan Baby Ginseng saat ini, mungkin Shizuo benar-benar bisa melenyapkan monster yang baru saja menyebabkan keributan besar ini. Jika itu masalahnya, Demon Capital University akan menjadi hot stuff. Bahkan jika tidak ada yang bisa memenangkan kejuaraan nasional pada akhirnya, kekuatan Demon Capital University akan sepenuhnya ditampilkan. Tidak baik. Tidak seperti Universitas Ibu Kota Setan, para guru dan siswa Universitas Ibu Kota kuno mulai merasa sedikit gugup. Jangan panik. Bayi ginseng itu juga tidak sederhana. Namun, ada juga guru dan siswa yang telah melihat pertarungan baby ginseng di Universitas Ibu Kota kuno, tetapi meskipun demikian, mereka masih sedikit khawatir. Lagi pula, gaya bertarung bayi ginseng itu sepertinya adalah Light Clearing Cannon dan Explosive Fruit. Dari dua gaya bertarung ini, jika bayi ginseng ini juga berada di level raja, ditambah dengan aura manis yang aneh itu, mungkin memang bisa melawan lawan secara langsung. Namun, lawannya sekarang menyergap. Itu langsung melewati garis pertahanan hewan peliharaan Siyu lainnya dan datang tanpa ada yang memperhatikan. Ini bukan pertempuran langsung. Oleh karena itu, masuk akal bagi para guru dan siswa Universitas Ibu Kota kuno untuk sedikit gugup. Sudah berakhir. Bos besar Siyu akan gagal. Bagus untuk gagal. Ini konyol untuk mengirim semua kekuatan tempurnya hanya untuk meninggalkan suplemen di sampingnya. Aku sudah lama mengharapkan adegan ini. Saat titik kuning di peta mendekati Siyu, banyak penonton menahan napas. Astaga, apa yang akan terjadi selanjutnya? Semua orang memandang Siyu, yang masih duduk di batu besar, memulihkan diri, dan baby ginseng, yang melepaskan aura manis. Mereka merasa gugup dan jantung mereka berdebar kencang. Aku tahu ini Shizuo. Iron Cliff Snake miliknya memang luar biasa, terutama dalam hal Earth Escape. Dengan beberapa keterampilan lain, ia dapat menyelesaikan beberapa taktik khusus tanpa ada yang menyadarinya. Selain itu, meskipun di bawah tanah, mereka harus mengetahui situasi di tanah seperti punggung tangan mereka. Petik 2. Bab 403, Ginseng Bayi Menghancurkan Tanah 3. Di peron, bahkan Presiden Xia, yang baru saja memuji Siyu 2 kali, menjadi sedikit serius. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, Direktur Zhong Yan juga geli. Dia suka melihat pertemuan non-frontal semacam ini. Ini adalah pesona pertempuran lapangan. Kenapa aku terus merasa bahwa, yang dalam bahaya adalah Shizuo, legenda Xiao Suang terdiam. Ditambah dengan hasil pertempuran baby ginseng yang menghancurkan dua tuan, selain penampilan wewangian barusan, dan, karena hubungan mental dengan mata bintang, dia tahu betul bahwa di antara hewan peliharaan Siyu, ginseng bayi ini adalah gelombang energi terkuat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Stasiun radio dan televisi Donghuang, Stasiun radio dan televisi Donghuang. Sekarang, kontestan Shizuo semakin dekat dengan kontestan Siyu, selanjutnya, gandakan. Saat komentator, Guyu, berbicara, dia tiba-tiba terpana. Ini karena dalam adegan itu, Siyu dan baby ginseng yang tadinya diam dan mempertahankan postur yang sama barusan, tiba-tiba mengubah gerakan mereka. Di kedalaman pegunungan Yunying, Siyu meregangkan bahunya sedikit dan berdiri di atas batu untuk meregangkan. Seseorang datang dari tanah. Ya, baby ginseng di sampingnya melepaskan rasa manisnya seperti yang dikatakan. Iya, mereka benar-benar tidak bisa diandalkan. Baby ginseng menepuk dadanya. Pada saat kritis, Siyu masih harus mengandalkan ginseng yang hebat. Aku memang memikirkan kemungkinan ini di awal, tapi aku tidak menyangka para kontestan ini begitu mencolok, kata Siyu. 11. Chitong, Bugi, Susu, dan yang lainnya mungkin tidak menyadarinya. Tapi itu bukan masalah besar. Ginseng bayi berbeda. Persepsinya tentang tanah lebih dalam. Alasannya sangat sederhana. Itu memiliki keterampilan elemen bumi transenden penguatan dan keterampilan rasial elemen bumi Dao Proficiency Earth Chain. Ditambah dengan penglihatan supernya, persepsinya tentang bawah tanah bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Eleven dan yang lainnya. Biarlah, Siyu memikirkannya. Haruskah dia bermain dengan pihak lain? Sebenarnya,
Yu sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Pada saat ini, dia mengenakan liontin tetesan air di lehernya. Tetesan air ini adalah air pelindung tingkat penuh yang dibuat oleh susu. Dengan ini, dia sama sekali tidak takut dengan serangan diam-diam. Kecuali itu adalah serangan tingkat tuan, itu tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali. Yu sudah mengujinya. Dan ini hanyalah salah satu peralatan aneh yang ada di tubuh Yu. Walaupun equipment yang dibawanya semuanya equipment yang sesuai dengan aturan, karena equipment ini buatan sendiri, pasti lebih ganas dari equipment yang dipersenjatai lengkap oleh kontestan lain. Itu bahkan bisa memberi Yu kepercayaan diri untuk melawan binatang buas tingkat raja yang lebih lemah sendirian. Selain itu, tidak perlu baginya untuk menghadapinya sendiri. Bukankah Baby Ginseng ada di sini? Jika kompetisi internal tim terakhir tidak diadakan di Gletser tetapi di sini di mana bumi dan tanaman dipenuhi dengan energi alami, Baby Ginseng mungkin benar-benar dapat mengalahkan Eleven dan Boogie. Di sini, beberapa keterampilan kombinasinya dapat digunakan dengan lebih baik. Lupakan saja, Baby Ginseng, aku akan menyerahkannya padamu, Yu memilih pada akhirnya. Mendengar perintah ini, Baby Ginseng mengangguk. Kemudian, ia melihat ke kejauhan dan di bawah tanah. Yu juga melihat ke arah itu. Dengan tampilan ini, Eye of the Stars segera menangkap close-up. Itu juga membuat banyak penonton menemukan kelainan Yu dan yang lainnya. Astaga, sial, apa Yu dan yang lainnya baru saja melihat ke bawah tanah. Apakah Zuo telah ditemukan? Aku tidak tahu, tetapi bahkan jika dia ketahuan, Yu seharusnya tidak bisa mengunci pihak lain sekarang dan menyerangnya. Baru saja, kontestan Yu sepertinya telah melirik ke tanah dengan Baby Ginseng. Mungkinkah dia terpapar? Dikatakan bahwa ular tebing besi milik kontestan Zuo telah melatih skill Earth Escape miliknya dengan sempurna. Itu sudah bisa menyatu sempurna dengan tanah dan hampir sangat sulit ditemukan. Kontestan Zuo bahkan mengandalkan langkah ini untuk membunuh binatang buas tingkat raja di wilayah makhluk tingkat penguasa dan mundur tanpa cedera. Oleh karena itu, secara teoritis, gerakan mereka sangat rahasia. Kedua komentator segera memperkenalkan hasil pertempuran Zuo kepada semua orang. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencoba memperbaikinya, mereka sudah ditemukan. Segera, dalam adegan itu, Baby Ginseng berhenti melepaskan rasa manisnya dan menatap tanah dengan mata hijau tua. Kemudian, ia dengan lembut melompat ke bawah batu, membungkuk, dan menekan telapak tangannya ke tanah. Keterampilan kombinasi, Setan Bumi. Ledakan. Pada saat berikutnya, sebuah adegan yang membuat semua penonton terdiam muncul. Saat Baby Ginseng menekan telapak tangannya ke tanah, tanah di sekitarnya segera mulai bergetar hebat dengan itu sebagai pusatnya. Dengan ledakan, tanah di belakang Yu dan Baby Ginseng retak, dan raksasa kayu tumbuh. Tepat di belakangnya, zat coklat menyapu raksasa kayu itu, dan ukurannya masih bertambah dengan gila-gilaan. Hanya dalam 2 detik, disertai dengan perubahan yang mengejutkan, patung kayu besar yang lahir di belakang Yu dan Baby Ginseng melebar hingga setinggi 100 meter. Selain itu, anggota badan mulai memanjang dari tubuhnya, dan kepalanya menjadi patung setinggi 100 meter berwarna coklat tanah yang bermartabat. Ketinggian patung kayu besar itu telah membuatnya menjadi fokus seluruh layar. Munculnya keterampilan kombinasi besar yang tingginya lebih dari 100 meter membuat Yu dan yang lainnya merasa pusing, seolah-olah binatang pemakan besi itu baru saja mengejutkan lingkungan. Rantai bumi plus penguatan plus kontrol tanaman plus keterampilan kombinasi super perkalian. Earth Demon yang bisa mempertahankan aktivitasnya dengan menyerap kekuatan bumi. Bab 404, Ginseng Bayi menghancurkan tanah 4. Ekspresi banyak orang membeku. Sial, apa ini? Bayi ginseng itu, apa yang dilakukannya? Banyak orang berteriak di dalam hati mereka. Berlawanan dengan pemahamannya, ia membandingkan tubuh kecil Baby Ginseng dengan patung kayu besar. Pada saat yang sama, jauh di bawah tanah, Zuo dengan hati-hati mengendarai Iron Cliff Snake ke depan, tetapi pada saat berikutnya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat mereka merasakan perubahan besar di tanah. Rasanya agak berbahaya, tetapi pada saat ini, sudah terlambat. Penghalang transenden langsung menembus tanah dan menembus jauh di bawah tanah, membuat pupil ular tebing besi tiba-tiba menyusut, mengejutkannya di tempat. Detik berikutnya, tanah semakin bergetar. Dari sudut pandang penonton, dalam adegan tersebut,
setelah Earth Demon Beast muncul, Baby Ginseng kembali ke postur berdirinya dan membalik telapak tangannya dengan lembut. Dengan flip ini, Earth Demon juga bergerak. Lengannya yang sangat besar, dengan cepat jatuh, dan telapak tangannya langsung menembus tanah. Seluruh tangan itu seperti 5 puncak gunung. Itu sangat besar, menyelimuti segalanya dan menutupi segalanya. Kemudian, itu menyentuh tanah. Pada saat ini, tanah retak, dan batu dan debu yang tak terhitung jumlahnya terbang. Tanah yang keras seperti lumpur lunak bagi tangan besar iblis bumi ini. Ditemani oleh suara gemuruh, semua orang membuka mulut mereka dengan kaget sesaat kemudian. Ledakan. Baby Ginseng menghancurkan tanah dengan flip tangannya. Bahkan jika mereka tidak berada di tempat kejadian, semua orang tampaknya dapat mengalami adegan tragis secara pribadi. Ini sialan. Adegan itu kabur, dan asap tetap ada. Ketika semua orang bisa melihat lebih jelas, mereka melihat bahwa di adegan itu, Earth Demon di belakang Xiyu dan Baby Ginseng masih terlihat seperti dewa. Lengan dan telapak tangannya sudah terentang dari tanah. Selain itu, tidak seperti saat menembus tanah, telapak tangan iblis bumi saat ini memegang ular yang sangat besar dengan ekspresi sangat ketakutan. Mengaum, seluruh tubuh ular tebing besi dikendalikan, dan ia berjuang sekuat tenaga. Namun, kekuatannya yang tak ada habisnya benar-benar hancur. Pada saat ini, sesosok juga keluar dari tubuh ular tebing besi dengan wajah pucat. Setelah dia keluar, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap iblis setinggi 100 meter di depannya dengan kaget. Dia memandang Xiyu, yang menyilangkan tangannya dan menatapnya dengan tenang, dan Baby Ginseng, yang menyilangkan tangannya, dan jatuh ke dalam kebingungan yang tak ada habisnya. Mentalitasnya meledak. Siapa aku? Di mana aku? Tempat ini? Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini memang kontestan pertama yang bertemu Xiyu, tapi sayangnya, dia ditekan sebelum dia bisa melihat Xiyu. Di dunia luar, penonton yang tak terhitung jumlahnya membuka mulut lebar-lebar lagi dan melihat pemandangan ini dengan bingung. Para guru dan siswa dari Demon Capital University bahkan berdiri dengan tatapan tercengang. Mereka terus mengutuk dan kehilangan kemampuan untuk berpikir. Para guru dan siswa dari Ancient Capital dan Imperial Capital University merasa bahwa bayi ginseng ini bahkan lebih menakutkan daripada kesan mereka terhadapnya. Netizen dan 2 komentator sangat terkejut pada saat ini, dan pandangan mereka hancur lagi. Jangan beritahu mereka, ini diciptakan oleh bayi ginseng itu. Ini adalah bayi ginseng. Ketika Shizuo datang, banyak orang berkeringat pada Xiyu. Pada saat ini, mereka melihat ular tebing besi yang terjepit dan tidak dapat melepaskan diri, serta Shizuo, yang pucat dan takut untuk bergerak di tempat. Mereka merasa bahwa dunia ini sangat gila. Tidak hanya bayi ginseng ini yang bergizi, kekuatan tempurnya juga sangat menakutkan. Mengapa semua hewan peliharaan Xiyu begitu aneh? Bahkan para guru dan siswa dari Imperial Capital University, seperti Yin Zhengfan, yang sangat mempercayai Gao Xuan, ekspresi mereka berubah saat ini. Mereka sedikit khawatir. Kapten Gao seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Bab 405, Gao Xuan dipukuli. Yi, kamu jatuh bahkan sebelum aku menggunakan kekuatan apapun. Di kedalaman pegunungan Yunying, Baby Ginseng berdiri di tanah. Di belakangnya adalah setan bumi setinggi 100 meter. Di bawah penindasan iblis bumi, ular tebing besi dan Shizuo perlahan pingsan. Elemen kejutan adalah bagian darinya, tetapi aura manis juga berperan. Setan bumi sebenarnya adalah keterampilan kombinasi yang sangat komprehensif. Sebagai tubuh tumbuhan, ia juga bisa menghasilkan rasa manis yang menghipnotis. Atau, bisa menerima peningkatan kekuatan ledakan bulan dan mengalami ledakan sebagian dan keseluruhan. Sama sekali tidak ada masalah untuk menghancurkan lawan. Tentu saja, meskipun besar, kekuatan penghancuran dirinya jelas lebih rendah daripada bayi ginseng kecil. Meskipun Earth Demon terlihat ganas, gerakan Baby Ginseng relatif lembut. Itu hanya menggunakan aura manis yang menghipnotis untuk menghabisi lawannya. Namun, bagaimanapun Baby Ginseng mengalahkan lawannya, pemandangan ini tetap tidak bisa dipercaya di mata penonton. Seperti yang semua orang bisa lihat. Strategi pelarian bumi kontestan Shizuo, awalnya kupikir itu akan menimbulkan ancaman tertentu bagi kontestan Xiyu, tapi, tak terbayangkan,
penyembunyian ular tebing besi tidak mungkin disembunyikan dari kontestan Siyu dan Baby Ginseng. Tanda seru. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa kekuatan pertempuran Baby Ginseng milik kontestan Siyu sebenarnya tidak kalah dengan penampilan hewan peliharaan kontestan Siyu yang lain. Itu tidak bisa dipercaya. Hanlu dan Guyu, dua komentator, menyaksikan semuanya dengan penuh semangat. Yang lain juga melihat Earth Demon Beast yang diciptakan oleh Baby Ginseng dengan penuh semangat. Sial, tidak heran Siyu berani mengirim hewan peliharaan lain. Bayi ginseng ini belum tentu lebih lemah dari hewan peliharaan itu. Mereka hampir tertipu oleh penampilannya lagi. Di Imperial Capital University, kepala lama Imperial Capital University sangat diam. Meskipun di panggung Liga Nasional, mereka bersaing dengan para guru dan siswa universitas ibu kota kuno. Namun, dari sudut pandang Bistamer, kepala sekolah lama dari Imperial Capital University merasa bahwa bayi ginseng Siyu adalah yang paling menakutkan. Konfrontasi singkat tadi, dia tahu bahwa bayi ginseng ini bahkan tidak menggunakan setengah kekuatannya. Keterampilan yang lebih abnormal seperti ledakan bulan, tanda waktu, dan bahkan buah waktu tidak berguna. Dengan sesuatu seperti buah waktu, bahkan jika ada efek samping, Siyu pasti memiliki kemampuan untuk bertarung melawan Tuan untuk sementara waktu. Meskipun tidak ada yang salah dengan Gao Xuan sekarang, tapi, kepala lama dari Imperial Capital University menghela nafas. Dia tidak tahu apa hasilnya. Kekuatan dasar Siyu saat ini benar-benar melebihi imajinasinya. Meskipun dia tahu bahwa Gao Xuan sepenuhnya siap, dia masih tidak bisa tidak khawatir. Dalam adegan, setan bumi dengan tenang melemparkan kombinasi ular tebing besi dan Si Zuo ke langit. Itu berarti bahwa Eye of the Stars harus mengurus ini. Eye of the Stars juga sangat lugas. Itu langsung menyelimuti anak kecil itu dengan cahaya dan mengirimnya pergi. Setelah adegan ini terjadi, ekspresi para guru dan siswa dari Demon Capital University berubah menjadi pahit, sementara Spirit Capital dan Divine Capital University tertawa. Tentu saja, pemikiran umum penonton masih bingung. Bayi ginseng itu, bagaimana itu bisa menembus batasan rasial dari suplemen dan mendapatkan kekuatan pertempuran yang begitu kuat? Kekuatan hidup dan energi dari ras suplemen kuat, tetapi kelemahan dan harganya adalah fisik, kekuatan pertempuran yang lemah, kekuatan hidup yang tinggi, energi tinggi, dan kekuatan pertempuran yang tinggi. Bukankah ini tak terkalahkan? Siyu masih tidak tahu seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh penampilan Eleven, Susu, Bugi, dan Baby Ginseng di dunia luar. Pada saat ini, dia melihat Earth Demon dengan gembira. Jadi itu, bagaimanapun, setan bumi dapat terhubung ke tanah, sama seperti tanaman itu. Itu mengandalkan menyerap kekuatan bumi untuk mempertahankan kekuatan hidupnya dan tidak akan terus menyia-nyiakan kekuatan fisik Baby Ginseng. Tentu saja, premisnya adalah bahwa mereka tidak berada dalam pertempuran yang intens. Jika itu adalah pertempuran berintensitas tinggi dan pasokan energi tidak mencukupi, setan bumi akan dengan cepat runtuh. Setelah mengusir para elit Universitas Ibu Kota Iblis, Baby Ginseng dan Si Yu saling berbisik. Kedua belah pihak berkomunikasi secara telepati. Baby Ginseng menggosok tangannya dan bertanya apakah Si Yu bisa mengajarinya keterampilan Earth Escape suatu hari nanti. Itu memiliki keterampilan rasial elemen bumi. Meskipun tubuhnya bukan elemen tanah, ia seharusnya bisa mempelajari Earth Escape. Pada saat itu, jadilah itu. Jika mereka memiliki kemampuan, 11, Bugi, dan yang lainnya juga bisa mencoba menggali ke dalam tanah. Jika tidak ada yang akan kalah, itu tidak akan takut. Tentu, Siyu tersenyum dan duduk kembali di atas batu. Bukankah ini mudah? Earth Escape bukanlah keterampilan yang langka. Dia bisa mendapatkan mouse bumi di pedesaan. Tidak apa-apa untuk meniru satu untuk Baby Ginseng. Meskipun tidak bisa meningkatkan kekuatan pertempuran Baby Ginseng, kemampuan menyelamatkan nyawanya memang bisa meningkat pesat. Di masa depan, ketika dia pergi memancing mangsa, dia juga bisa memiliki lebih banyak metode melarikan diri. Baby Ginseng sangat bersemangat. Baiklah. Siyu berpikir keras. Tapi dengan cara ini, jika ada pertemuan tim lain kali, venue mungkin akan dibatasi. Jika tidak, ketika saatnya tiba, apakah itu bersembunyi, terbang, melarikan diri, atau menyelam, orang-orang kecil di tim ini mungkin belum tentu dapat menentukan hasilnya bahkan setelah berjuang selama 100 tahun.
Setelah Liga Nasional berakhir, selain mulai menambahkan beberapa keterampilan super, saya dapat memulai babak baru kumpulan keterampilan tingkat rendah, sedang, dan tinggi yang terbaik. Siyu menarik napas dalam-dalam. Di masa lalu, itu karena ada terlalu banyak keterampilan kunci dan fisiknya tidak bisa mengikuti. Selain itu, tidak ada tekanan, jadi dia tidak terburu-buru. Tetapi selanjutnya, jika dia ingin pergi ke turnamen dunia, semakin banyak kartu truf yang dia miliki, semakin baik.